Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi rasa syukur dan terima kasih, di mana Tuhan Yesus sudah memberi kami nafas kehidupan dan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat yang kita baca dan telah dengarkan bersama hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan itu adalah kekal, ya. Tuhan itu adalah kekal, ya. Tuhan kita adalah Allah yang kekal. Jadi hari ini artinya Tuhan kita adalah Allah yang kekal yang akan kita bicarakan hari ini. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang tetap, Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak bergeser. Dia selama-lamanya, dia abadi. Jadi itulah Tuhan yang kita percaya, itulah Tuhan yang kita puji dan sembah. Dia adalah Allah yang kekal. Dikatakan tadi Yesaya pasal 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Jadi pengetahuan dan pendengaran tentang Tuhan ialah Allah yang kekal, itu perlu kita pahami dalam kehidupan kita, khususnya dalam menjalani kehidupan yang kita jalani di tahun 2025 ini. Mari kita belajar dalam menjalani kehidupan. Kita tahu di dalam kehidupan ini pengenalan akan Tuhan kita, Allah yang kekal, itu sangat penting. Karena kita tahu dialah yang menciptakan segala, dikatakan bumi, langit dan segala isinya, yang menciptakan dari ujung ke ujung. Karena dia yang menciptakan, dia semuanya berada di dalam kendali dia, berada di dalam kedaulatan dia, berada di dalam pengawasan dia. Termasuk kehidupan yang kita jalani ada di dalam kendali Tuhan yang adalah dikatakan Allah yang kekal. Jadi siapa Tuhan kita? Allah yang kekal itu perlu kita pahami, itu perlu kita sadari, itu perlu kita pikirkan. Karena dikatakan Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan kita ini karena dia tetap, dikatakan dia tidak berubah, ya, dia kekal, dia abadi, dia selamanya. Makanya dikatakan kekuatannya pun demikian. Kita sebagai manusia makin bertambahnya usia, kekuatan kita mungkin ada saatnya di titik kita mencapai kekuatan terkuat gitu ya dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita menjadi lebih kuat dan berada di titik menurut kita paling terkuat dalam hidup kita, pada akhirnya kita kekuatannya makin lama akan makin terkuras, makin lama akan makin menurun, ya, makin lama akan menjadi, kalau kita bilang, makin loyo, ya. Karena kita dari debu, abu dan tanah akan kembali, dikatakan, menjadi debu, abu dan tanah. Tetapi dikatakan selama kita menjalani proses ini, kita memiliki Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita dikatakan Allah yang kekal, di mana dikatakan dia tidak dikatakan dia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi lesu, dia dikatakan tidak terduga pengertiannya. Artinya kita memiliki Tuhan yang kekuatannya tidak dibatasi, yang kekuatannya tidak terbatas, sementara kita kekuatannya ada batasnya. Oleh sebab itulah pengetahuan akan Tuhan yang adalah kekal, dikatakan itu penting supaya kita tahu ketika kita menjadi lelah, ketika kita menjadi letih, ketika kita menjadi loyo atau lesu, tidak berdaya rasanya, mungkin itu karena tekanan hidup. Karena dalam hidup ini kan ada banyak tekanan, baik itu tekanan ketika kita ada di dalam keluarga kita, tekanan ketika kita ada di lingkungan sekitar kita, ketika kita mulai sekolah berkuliah, ketika kita mulai dalam pekerjaan, ketika kita mulai dalam usaha kita. Setiap yang kita jalani, aktivitas kita tentunya berpotensi untuk
menjadi suatu tekanan bagi kita. Tekanan itu membuat kita mungkin menjadi lelah, mungkin menjadi lesu, bahkan tidak berdaya dikatakan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang adalah Allah kekal. Kekuatannya dikatakan tidak terbatas. Kekuatannya sanggup menolong kita, memulihkan kita. Jadi Tuhan adalah Allah kekal yang memiliki kekuatan yang tidak pernah habis. Kekuatan kita mungkin habis, tapi kekuatannya tidak pernah habis. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita ketika kita sudah mulai lelah, kita sudah mulai lesu. Jangan betah di dalam kelelahan kita, kelesuan kita. Jangan berkecimpung di sana. Kalau kita tahu sudah nggak mampu, sudah nggak kuat, jangan tanggung sendiri, jangan pikul sendiri. Nanti yang ada kita makin lelah, kita makin lesu, kita makin tidak berdaya. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan yang adalah Allah yang kekal, yang kekuatannya tidak pernah habis, maka kekuatannya sanggup untuk mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Dikatakan Yesaya tadi ayat pasal 40 ayat 28 tadi dikatakan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada waktunya kita akan menjadi lelah, ada waktunya kita akan menjadi lesu, tetapi Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan tidak pernah menjadi lelah, Dia tidak pernah menjadi lesu karena Dia Tuhan, ya, dan Dia dikatakan adalah Allah yang kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita ikuti adalah Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dia mampu, Dia berdaulat, Dia bisa, Dia ada dalam hidup kita dan Dia mau menyelamatkan kita. Ketika kita lelah, ketika kita lesu, dikatakan Dia memberi kekuatan kepada kita. Jadi Tuhan berkuasa memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah dikatakan semangat kepada yang tiada berdaya. Seperti itulah yang tertulis kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, luar biasa kalau kita lelah, kalau kita lesu, kalau kekuatan kita sudah mulai tidak mampu lagi menolong kita, sudah mulai tidak membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dikatakan di sini datanglah kepada Tuhan yang adalah Allah yang kekal. Karena dikatakan tadi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang 2025 ini jangan lupa akan Tuhan. Pengertian akan Tuhan itu sangat penting. Pemahaman akan Tuhan itu sangat penting. Bahwa kita dan Tuhan berbeda. Tuhan itu kekal, kita ini tidak kekal. Kekuatannya tidak pernah habis. Kekuatan kita suatu saat pasti habis. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi lelah, ketika kita menjadi lesu, ketika kita tidak bersemangat lagi rasanya untuk menjalani hidup, datanglah kepadanya. Jadi mari kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan memberikan kekuatan, dikatakan, yang baru kepada setiap orang yang menanti Tuhan. Ya, dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Wah, ini butuh kekuatan yang ekstra ini. Ya, kita kan berjalan, ya mungkin awal-awal ya masih kuat, tetapi makin lama akan kekuatannya berkurang. Makanya dikatakan tadi akan jadi lesu, akan jadi lelah. Ya, tetapi dikatakan orang yang menanti-nanti Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama Raja Wali, dikatakan, yang dengan kekuatan sayapnya dia naik terbang tinggi. Ketika badai begitu hebatnya, orang menghindari badai yang hebat, tetapi dia menikmati badai. Di dalam badai hanya sekedar badai saja, dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi ketika badai semakin kencang, dia malah tinggal mengepakkan. Dia tidak butuh mengepakkan sayapnya lagi, tetapi dia tinggal merentangkan saja sayapnya. Dia menikmati badai itu. Dan dikatakan itulah yang terjadi dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenalkah kita
Siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita puja dan percaya? Dikatakan Dia adalah Allah yang kekal. Kenapa Dia adalah Allah yang kekal? Pemahaman ini penting supaya kita sadar bahwa Dia memiliki kekuatan yang tidak pernah habis. Waktu kita merasa kita sudah mulai habis, datanglah kepada Tuhan. Jangan, sekali lagi, jangan pikul sendiri, jangan tanggung sendiri. Makin habis kita nanti. Tetapi Tuhan berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi nantikanlah Tuhan di dalam setiap apa yang kita hendak perbuat, apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita cita-citakan, rencanakan di tahun 2025 ini. Kami sebagai hamba Tuhan berdoa supaya Tuhan lakukan yang terbaik bagi seluruh jemaat, bagi kita semuanya, supaya Tuhan di sepanjang 2025 ini melakukan perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara hebat, perkara-perkara dahsyat, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat semua, dalam kehidupan umatnya semua. Tetapi ingat, Allah kita, Dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah habis kekuatannya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita semuanya menjadi lelah, ketika kita menjadi lesu, ketika kita mulai tidak berdaya lagi, nantikan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dengarkan Tuhan, lakukan apa yang Dia mau, lakukan apa yang Dia inginkan. Maka kita percaya segala berkat Tuhan akan menyertai kita. Kekuatan Tuhan akan bersama dengan kita. Mungkin kita akan ada masalah dan pergumulan ke depan yang membuat kita menjadi letih, menjadi lesu, sepertinya tidak berdaya. Tetapi ingat, dengan menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui setiap tekanan yang ada dalam hidup kita, baik itu tekanan dalam keluarga, dalam sekolah atau perkuliahan, maupun itu di dalam usaha dan pekerjaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak suka, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, maksud saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin, karena Dia adalah Allah yang kekal. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk mengerti dan memahami betapa Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan langit bumi segala isinya dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu, bahkan pengertiannya tidak terduga. Dan Tuhan kami berjanji kami akan diberi kekuatan waktu kami lemah. Waktu kami tidak berdaya, Tuhan akan memberikan semangat kepada kami sehingga kami mampu untuk keluar menjalani melalui setiap masalah, pergumulan, persoalan yang membuat kami menjadi letih, menjadi lesu, menjadi tidak berdaya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami melalui firman hari ini supaya kami menantikan Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan menanti-nantikan Tuhan, maka itu mendatangkan kekuatan baru bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami percayakan jalan hidup kami ke dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena dengan begitu segala berkat yang Tuhan Yesus janjikan dalam kebenaran firman-Mu, berkat terbaik tersebut akan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.